Penyerang utama Liga Jerman gabung Timnas Indonesia, PSSI pastikan bukan Ole Romani dari Belanda. PSSI beralih melirik pemain utama Liga Jerman bernama Philipp Tietz. Tadinya Ole Romani dari Belanda, diharapkan PSSI dapat bergabung Timnas Indonesia memperkuat kualifikasi Piala Dunia. Ole Romani masih membutuhkan waktu untuk meminta persetujuan keluarganya di Belanda. PSSI berusaha mendapatkan Philipp Tietz dapat bergabung Timnas Indonesia memperkuat persiapan pertandingan Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membutuhkan pemain grade A untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih kekurangan skuad memperkuat penyerangan. Philipp Tietz bermain di Bundesliga Jerman klub FC Augsburg. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan Timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Presiden FIFA Gianni Infantino puji Indonesia, Erick Thohir hebat. Tangan dinding Ketua PSSI Erick Thohir berhasil membawa prestasi Timnas Indonesia menjadi berkembang maju. Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Erick Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia. Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa. Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil. Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Potensi ini Erick Thohir berhasil meyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia. Erick Thohir hebat. Indonesia akhirnya lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Hadapi ronde 3, ungkapan Erick Thohir, lawan pertandingan semakin berat. Ketua PSSI Erick Thohir puas hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina. Hasil akhir 2-0 dimenangkan Timnas Indonesia. Hasil itu memantapkan Indonesia mendampingi Irak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia.
Hadapi ronde 3, Erick Thohir menanggapi sangat serius. Meski ronde 3 masih zona Asia, Erick Thohir mengatakan lawan timnas Indonesia semakin berat. Tim-tim hebat zona Asia akan berhadapan dengan timnas Indonesia seperti Jepang, Australia, dan Iran. Ronde 3 Piala Dunia, timnas Indonesia bertanding 10 kali. Dengan sebanyak 5 kali jadi tuan rumah, 5 kali laga tandang. Ronde 3 Piala Dunia dibuat 3 grup. Setiap grup berisi 6 timnas atau negara. Aturan baru Piala Dunia adalah juara 1 dan 2 grup langsung lolos Piala Dunia. Juara 3 dan 4 lolos ronde 4 mengikuti runner-up Piala Dunia. Juara 5 dan 6 dipastikan gugur kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Erick Thohir berharap pemain timnas Indonesia lebih mengasah fisik dan mental. Keberanian dalam bermain sepak bola harus ditingkatkan. Apa yang dirasakan fans sepak bola tanah air setelah timnas Indonesia melewati laga krusial menghadapi Arab Saudi dengan meraih kemenangan? Siapa yang tak suka dengan kemenangan? Secara naluriah, manusia pasti punya sebuah kepuasan tersendiri terhadap kemenangan. Namun tak hanya soal kepuasan belaka yang didapat dari sebuah kemenangan. Di baliknya pasti ada berkah yang mengikuti. Saat kemenangan melawan Arab Saudi membuat ranking timnas Indonesia melesat bagaikan roket. Meski begitu mental Indonesia sempat goyah usai dihajar The Blue Samurai 4 gol tanpa balas. Namun berkat kemenangan atas pasukan Green Falcons, poin FIFA Indonesia jadi bertambah, sehingga membawa Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 130 ke 125. Indonesia menggeser negara-negara pesaing seperti Gambia, India, Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Kenaikan ranking FIFA ini bikin Indonesia jauh melangkahi rival abadinya, Malaysia. Harimau Malaya masih berada di peringkat 132 FIFA.
Miliano Jonathans mengaku telah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Miliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia saat ini, dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Miliano Jonathans dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Miliano Jonathans setelah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong, dengan santainya dia menjawab, "Ya, kami masih berkomunikasi," jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Miliano Jonathans sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Miliano juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, akan tetapi karena usianya yang masih muda dia lebih turun di Liga Belanda U21.